Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan kali ini yaitu pokok bahasan kedua, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Para peserta didik yang Ibu banggakan, marilah kita membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang perbedaan penduduk, kemudian warga negara, dan rakyat. Kita akan membahas terlebih dahulu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di satu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang warga negara. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota suatu negara, sedangkan bukan warga negara, sini orang asing atau warga negara asing, yaitu orang yang secara hukum bukan merupakan anggota suatu negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rakyat. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan pengelolaan dan mewujudkan suatu negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 sebagai berikut. Pertama, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Status warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah: pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia dan ayah apatriid. Kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya warga negara Indonesia meninggal dunia dari perkawinan yang sah. Keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. 7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
dari ibu warga negara asing yang diakui, ayah warga negara asing sebelum anak tersebut berumur 18 tahun. Kemudian yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kemudian yang kesembilan, anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia atau yang berasas ius solid dari ayah, ibu, warga negara Indonesia. 10. Anak dari ayah ibu yang proses naturalisasi namun sebelum dikabulkan sudah meninggal dunia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya dalam menentukan kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Kemudian yang kedua, asas ius soli atau asas tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran orang yang bersangkutan. Berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah kelahirannya. Selanjutnya, akibat yang timbul dari adanya asas kewarganegaraan. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama adalah apartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contohnya, A. Keturunan dari negara yang menganut ius soli, lahir di negara B yang menganut ius sanguinis. Kemudian yang kedua, bipartite, yaitu seorang penduduk yang mempunyai kewarganegaraan ganda. Misalnya, si C yang keturunan dari negara yang menganut asas ius sanguinis, lahir di negara yang menganut asas ius soli. Selanjutnya, para peserta didik, kita akan membahas tentang stelsel penentuan kewarganegaraan seorang penduduk. Dalam menentukan status kewarganegaraan seorang, lazim digunakan dua cara. Yang pertama yaitu stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Kedua, stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak warganegara dalam menentukan status kewarganegaraan. Berkaitan dengan dua cara tadi, stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai dua hak. Yang pertama adalah hak opsi,
yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan atau dalam stelsel aktif. Kemudian yang kedua, hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Penentuan status kewarganegaraan di negara kita, negara Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dalam menentukan status kewarganegaraan Indonesia menganut asas sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis. Kedua, asas ius soli, terbatas yang diberlakukan terbatas hanya untuk anak-anak atau bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, di mana hanya ada satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian yang keempat, asas kewarganegaraan ganda bagi anak-anak. Baik, kita akan lanjutkan dengan membahas syarat menjadi warga negara Indonesia. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang. Untuk menjadi warga negara Indonesia, orang dari bangsa asing harus mengajukan permohonan dengan proses yang dinamakan dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Proses naturalisasi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, naturalisasi biasa, kemudian yang kedua, naturalisasi istimewa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan naturalisasi biasa harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kedua, sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Ketiga, sehat jasmani dan rohani. 4, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian yang keenam, mempunyai penghasilan tetap. Selanjutnya, kita akan membahas yang kedua, yaitu naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut repatriate. Contohnya, orang asing yang telah mendapatkan naturalisasi istimewa diantaranya adalah Christian Gonzalez dari Uruguay, kemudian Irfan Basin dari Belanda, kemudian ada lagi yaitu Kim Jeffrey Kurniawan dari Jerman. Para peserta didik, di bagian akhir pembahasan kita, Ibu akan menjelaskan tentang penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Seseorang warga negara dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri. Kelima, mengangkat sumpah atau janji kepada negara asing atas kemauannya sendiri.
Dan yang keenam, bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, bukan dalam rangka dinas negara. Nah, para peserta didik, demikian yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, yaitu kita telah membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa kalau keluar rumah harus menggunakan masker, jaga jarak. Kemudian juga kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa belajar seperti sedia kala bertatap muka bersama kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.